Jauh dari planet Suzaku, Liu Mei terbang di kehampaan. Ekspresinya sangat jelek. Wang Lin. Liu Mei menggigit bibir bawahnya. Jika bukan karena fakta bahwa Tuan diam-diam memberi saya jiwa keempat, saya tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup melawan 4 jiwa utama. Kilatan cahaya keemasan ungu muncul di dahi Liu Mei. Gambar jarum tipis terus berkedip. Saat kita bertemu lagi, aku tidak akan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Wang Lin, Anda pasti tidak akan bisa mengenali saya setelah 1000 ilusi domain kejam menjadi 10.000 domain setan ilusi. Mata Liu Mei dingin dan sosoknya menghilang di langit. Liu Mei bukan satu-satunya yang meninggalkan planet Suzaku. Saat ini ada gadis lain yang bergerak cepat di luar angkasa. Gadis ini adalah Zixin. Planet Suzaku, Negara Chu, Sekte Langut Awan. Saat ini ada satu orang yang duduk di dalam villa yang telah lama didiami Limuan. Orang ini mengenakan jubah putih. Meskipun dia terlihat normal, dia mengeluarkan aura misterius yang membuatnya sulit bagi orang untuk melupakannya. Matanya tenang dan jernih, tetapi mereka juga terlihat sangat mendalam, membuat setiap orang terpesona. Pada saat ini ekspresinya tenang sambil melihat keluar jendela. Di ruang terbuka di luar ada harimau malas berjemur di bawah sinar matahari. Di dekat harimau itu seorang wanita duduk dalam posisi lotus. Wanita ini memiliki penampilan yang sangat murni. Kenaifannya membuatnya semakin menawan. Dia duduk di sana seolah sedang berkultivasi. 2 helai gas putih keluar dari hidungnya dan melayang di atas kepalanya. Pria di dalam villa tidak lain adalah Wang Lin. 1 tahun yang lalu ia meninggalkan makam Suzaku dan kembali ke negara Chu. Tepat setelah dia kembali, dia segera melakukan pelatihan tertutup selama 1 tahun. Dalam 1 tahun Wang Lin menyembuhkan semua luka yang dia terima di makam Suzaku dan tingkat kultivasinya naik sedikit. Meskipun dia belum mencapai pertengahan transformasi jiwa, kultivasinya pada tahap awal transformasi jiwa bahkan lebih stabil. 7 hari yang lalu Suzaku Zoutai mengundangnya ke upacara pengangkatannya, tetapi Wang Lin menolaknya. Zoutai mengerti bahwa Wang Lin tidak akan tinggal, jadi dia tidak memaksa. Dia berjanji bahwa selama dia bernafas, maka teman-teman Wang Lin akan hidup dengan damai. Wang Lin melihat keluar jendela sebelum menarik pandangannya. Dia membuka tasnya dan pedang surgawi keluar melayang di depannya. Saat itu muncul, bilah setengah bulan terbang keluar dari tas dengan sendirinya. Bilah itu melingkari pedang surgawi seolah itu sangat bahagia. Tuan, nomor 4 sudah dijinakkan oleh saya. Nomor 4, datang dan sapa Tuan. Suara Suliguo datang dari pedang surgawi, lalu asap hitam keluar dari pedang dan membentuk wujudnya. Dia terlihat sangat bangga. Bilah setengah bulan bergetar dan kemudian asap biru gelap keluar dari bilah dan berubah menjadi bentuk anak laki-laki. Sosok itu tidak berbeda. Setelah itu muncul, ia membungkuk ke arah Wang Lin. Setelah melihat pedang ini, jauh di lubuk hati Wang Lin tidak bisa tidak mengagumi Suliguo. Saat itu ketika dia menemukan Suliguo, dia tidak tahu apa yang dilakukan Suliguo, tapi dia akrab dengan pisau setengah bulan. Ketika pedang setengah bulan melihat bahwa Suliguo akan pergi, itu segera menyusul. Semua ini di luar harapan Wang Lin. Meskipun Wang Lin masih tidak bisa mengendalikannya atau menanamkan perasaan ilahi, begitu Suliguo menghadapi bahaya, pedang setengah bulan akan membantu. Akibatnya, harga diri Suliguo melonjak. Jika bukan karena fakta bahwa dia takut pada Wang Lin dan Wang Lin mempertahankan hidupnya, Suliguo pasti sudah memberontak. Wang Lin tahu bahwa dia bukan tandingan pedang setengah bulan. Jika dia mulai melawannya, itu akan menjadi situasi yang sulit. Namun untuk beberapa alasan, pedang setengah bulan benar-benar menyukai Suliguo, jadi Wang Lin menggunakan Suliguo untuk mengendalikannya. Selama tahun ini Wang Lin telah mencoba mempelajari pedang setengah bulan ini. Hanya pecahan jiwa siapa yang cukup kuat untuk membentuk bilah ini, tetapi bahkan sampai sekarang, dia masih belum membuat kemajuan dan seiring berjalannya waktu, Wang Lin tidak lagi menghabiskan waktu untuk masalah ini. Tuan, saya akan membawa orang nomor 4 untuk berjalan-jalan. Setelah dia melihat Wang Lin mengangguk setuju, dia segera menyerbu keluar jendela. Bilah setengah bulan dengan cepat mengikuti dan merilis serangkaian bilah pisau. Pedang dan bilah menghilang di langit, siapa yang tahu di mana. Wang Lin menyentuh tasnya. Dia masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan sebelum pergi. Banyak harta di tasnya perlu disempurnakan lagi. Bagaimanapun perjalanan ke planet Tianyun ini diselimuti kabut, dia tidak tahu apa yang akan terjadi kali ini. Saat dia memikirkan ini suara yang sangat arogan datang dari kekosongan dan memasuki telinga Wang Lin. Wang Lin, datang dan lihat masalah yang Anda minta saya selidiki. Saya di luar kota Poenis di sebuah desa bernama Mulberry. Di masa depan, jangan seibukan aku dengan hal-hal kecil ini, aku akan menikmati hidupku sebagai raja, jadi aku tidak punya waktu untukmu. Oh ya, ketika kamu akan pergi, katakan saja padaku dan kita bisa pergi bersama. Suara Situnan dipenuhi dengan sukacita dan kemudian menghilang. Wang Lin mengungkapkan senyum. Ketika dia bertemu Situnan lagi setelah keluar dari makam Suzaku,
mereka awalnya akan kembali ke Chu dan pergi bersama setelah menyelesaikan beberapa hal. Namun di tengah jalan si Tunan melihat istana Fana dan keinginan untuk menjadi raja muncul. Tidak peduli apa, dia tidak pergi ke Chu dengan Wang Lin dan bergegas menuju istana itu. Wang Lin tidak tahu metode apa yang dia gunakan, tetapi hari berikutnya, raja menjadikan si Tunan seorang raja yang setara dengan raja yang asli. Sejak saat itu ia menjalani kehidupan tanpa beban. Namun dia tidak lupa tentang meninggalkan planet ini dan menyuruh Wang Lin untuk memberitahunya kapan dia siap untuk pergi. Wang Lin menarik napas dalam, berdiri dan berjalan keluar. Saat dia keluar, gadis di bawah naungan itu membuka matanya yang indah. Setelah melihat Wang Lin, dia tersenyum, mengakhiri kultivasinya, dan dengan gembira berkata, "Paman, apa pendapatmu tentang kecepatan kultivasi Ru'er? Saya sudah mencapai lapisan kedua kondensasi Qi." Gadis ini adalah Zouru. 1 tahun yang lalu, setelah Wang Lin tiba di Chu, dia segera memanggil pagoda dan membiarkan Zouru dan putih kecil keluar. Wang Lin telah meninggalkan banyak makanan di dalam pagoda untuk dimakan Zouru. Setelah Zouru keluar, dia memohon untuk mengajarinya cara berkultivasi. Wang Lin tidak bisa menang melawannya, jadi dia memberinya mantra untuk kondensasi Qi. Zouru telah menjadi dewasa dalam sekejap mata. Wang Lin tidak bisa membantu tetapi memikirkan Limuan ketika dia melihat Zouru. "Paman, ada apa?" Zouru berjalan dan menatap Wang Lin dengan aneh. Ingatan Zouru tentang Limuan disapu oleh Wang Lin, jadi dia secara alami tidak akan tahu apa-apa tentangnya. Sedangkan untuk kecil putih, dia secara alami tidak akan mengatakan apa-apa padanya. Menyentuh seutas rambut Zouru, Wang Lin mengungkapkan tatapan lembut. Tatapan seperti ini jarang dari Wang Lin. Meskipun dia tampak seumuran dengan Zouru, tatapan lembut ini tampak sangat alami. Wang Lin dengan lembut berkata, "Paman semakin tua. Melihatmu membuatku memikirkan seseorang yang aku kenal." Zouru tertawa dan berkata, "Paman, kamu belum tua sama sekali. Saudara junior baru saja bertanya padaku kemarin apakah kamu kakak laki-laki saya." Wang Lin samar-samar tersenyum. Anak ini menghabiskan sepanjang hari kemarin berkultivasi, jadi tidak ada saudara junior sama sekali. Dia mengatakan itu untuk menghiburnya. "Paman telah berkultivasi selama 600 tahun. Bagaimana mungkin aku tidak menjadi tua?" Wang Lin menghela nafas. Matanya menunjukkan berlalunya waktu. Dia telah mengalami terlalu banyak hal dalam 600 tahun. Dari seorang manusia yang tidak ada yang tahu, dia mencapai titik ini selangkah demi selangkah. Pada saat ini dia adalah orang yang memutuskan siapa Suzaku selanjutnya. Ketika dia merenungkan semua ini, Wang Lin kadang merasa itu semua hanya mimpi. 600 tahun kultivasi memungkinkan Wang Lin untuk melihat melalui banyak waktu. Juga, dia telah menguatkan hatinya, membuatnya bahkan lebih luar biasa. "Ru'er, apakah kamu masih ingat orang tuamu?" Wang Lin memandang Zouru. Tubuh Zouru gemetar saat dia mengungkapkan ekspresi kebingungan. Tak lama setelah itu dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Hanya kenangan samar." Wang Lin menatap Zouru dengan sedikit permintaan maaf di matanya. Jika bukan karena dia akan bersama orang tuanya dan akan memiliki masa kecil yang penuh kehangatan. Tidak seperti sekarang di mana dia hanya memiliki harimau sebagai teman. "Ru'er, paman akan membawamu pulang," kata Wang Lin lembut. Dengan satu gelombang lengan bajunya, awan muncul di bawah mereka dan terbang ke kejauhan dengan Zouru di atasnya. Kecil putih dengan cepat membalik dan tidak lagi berjemur. Dia meraung, melompat ke langit dan dengan cepat mengikuti mereka. Di awan, Zouru dengan lembut bertanya, "Paman, kamu menemukan orang tuaku." "Aku menemukan mereka." "Zouru, ingatlah bahwa begitu Anda melihat orang tua Anda harus berbakti kepada mereka. Ingatlah bahwa cinta orang tua adalah cinta pertama yang dimiliki anak," kata Wang Lin. Seolah-olah sosok orang tuanya muncul di depan matanya. Zouru mengangguk, lalu dia menatap Wang Lin dengan sedikit ragu dan berkata, "Paman, kamu mengatakan kamu akan membawaku ketika kamu meninggalkan planet Suzaku." Wang Lin menatap Zouru dan menghela nafas. "Ru'er, nasib kita berakhir di sini, Paman." Tubuh Zouru mulai bergetar, ekspresinya berubah dan air mata mulai memenuhi matanya. "Jangan katakan lagi," kata Wang Lin dengan nada berat. Dengan satu langkah, awan di bawah mereka terbang lebih cepat. Kecil putih mengaum di belakang mereka dan terus terbang. Dia berpikir, meskipun kakek harimau ini tidak bisa berlari secepat Anda bermimpi jika Anda pikir Anda dapat menyingkirkan saya dengan mudah. Bahkan jika saya terluka, saya masih bisa mengejar. Di luar kota Poenis di Chu, di desa Fana. Pagi di musim semi. Rumah kelima di sebelah timur desa. Seorang wanita tua bersiap memasak. Asap datang dari kayu bakar. Setelah mengipasi sedikit, asap akhirnya tersebar. "Ibu Ru." Sebuah suara memanggilnya dari kamar di sebelah dapur. Wanita itu meletakkan kipas angin. Dia dengan cepat meninggalkan dapur dan tiba di ruangan tempat suara itu berasal. Setelah memasuki ruangan, dia melihat seorang lelaki tua duduk di tempat tidur. Seluruh tubuh pria itu hanyalah kulit dan tulang dan matanya tidak memiliki cahaya di dalamnya. Wanita itu tiba di sebelah tempat tidur, kemudian dia melihat pria itu dan air mata keluar dari matanya. "Suamiku, apa yang ingin kamu makan?" Pria itu mengangkat tangan kanannya dan wanita itu dengan cepat membantunya duduk. "Ibu Ru,
Aku bermimpi kemarin bahwa putri kami kembali ke rumah. Sedikit kecerahan muncul di mata redup pria itu. Putri kami akan segera pulang. Air mata wanita itu mulai mengalir. Ya, dia akan segera kembali ke rumah, katanya. Aku menyesali keputusanku saat itu. Aku seharusnya tidak membiarkan Daoist itu membawanya pergi. Dalam sekejap 20 tahun telah berlalu dan saya tidak tahu bagaimana dia. Pria itu tampak lebih tua. Wanita itu menyeka air matanya dan berbisik. Jangan khawatir, putri kami memiliki nasib baik, dia pasti aman. Keduanya adalah orang tua Zouru. Selama invasi klan abadi, mereka dipaksa untuk pindah ke sini untuk menjauh dari perang. Namun kedua orang ini selalu memikirkan Zouru. Zouru dibawa pergi oleh Daoist itu selalu menjadi duri dalam hati mereka. Kerinduan selama bertahun-tahun membuat rasa sakit semakin parah. Ayah Zouru selalu menyesali ini. Setelah sakit, dia tidak pernah menjadi lebih baik dan menjadi semakin kurus setiap hari. Semua beban rumah tangga jatuh pada ibu Zouru. Seorang ibu rumah tangga harus menghidupi seluruh keluarga. Namun dalam mimpinya, air mata memenuhi matanya dan dia masih memanggil nama Zouru. Putri kami akan pulang. Suamiku, kamu bermimpi kemarin tentang dia kembali. Mimpimu pasti akan terwujud. Wanita itu menyeka air matanya. Ayah Zouru menghela nafas panjang dan hendak mengatakan sesuatu ketika matanya mengunci pintu. Wanita itu terkejut ketika dia berbalik untuk melihat di mana suaminya melihat. Ketika tatapannya mencapai pintu, seluruh tubuhnya mulai bergetar. Dia melihat seorang gadis berdiri di pintu. Gadis ini sangat menawan dan memiliki rambut hitam panjang, mengalir. Penampilannya sedikit mirip dengan kenangan samar pasangan Zouru. Wanita itu dengan ragu berbisik, "Kamu, ibu." Air mata jatuh dari mata Zouru ketika dia tiba di sebelah wanita itu dan mulai menangis. "Ru'er, itu Ru'er, suamiku, dia kembali." Wanita itu menjadi begitu bersemangat sehingga air mata mengalir di pipinya. Wanita itu memeluknya dan mulai menangis. Ayah Zouru tiba-tiba dipenuhi dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Dia duduk sendiri. Dia memandang Zouru saat air mata mengalir di pipinya dan berkata, "Tuhan, kasihanilah kami. Putriku telah kembali." Di luar rumah, Wang Lin menghela nafas. Dia dipenuhi dengan penyesalan terhadap keduanya. Dia menunjuk dengan tangan kanannya dan sinar energi spiritual diam-diam memasuki masing-masing orang tua Zouru. Tubuh ayah Zouru benar-benar pulih dan dipenuhi vitalitas, ibu Zouru juga sama. "Ru'er, paman akan pergi." Setelah merenung sejenak, Wang Lin pergi. Dia tampak sangat suram dan kesepian. Di dalam rumah, Zouru tampak merasakan sesuatu, kemudian dia melihat keluar jendela dan melihat sosok yang suram dan kesepian. "Paman, apa Ru'er bisa bertemu lagi denganmu di masa depan?" pikir Zouru. Kesedihan di hatinya semakin dalam. Dalam hatinya, Wang Lin lebih penting daripada orang tuanya. Lagi pula dia sudah bersama Wang Lin sejak kecil. "Paman, aku akan terus berkultivasi sampai aku bisa meninggalkan planet Suzaku. Ketika aku bisa pergi, aku akan datang mencarimu. Pada saat itu, Ru'er tidak akan lagi menyusahkanmu." Wang Lin pergi. Kecil putih mengeluarkan beberapa geraman di luar rumah Zouru. Mata besarnya menatap rumah Zouru dan dipenuhi dengan keengganan. Tak lama setelah itu dia mengaum keras sebelum melompat ke langit dan menghilang dalam sinar cahaya putih. Raungan ini mengejutkan semua penduduk desa di desa itu, tetapi ketika mereka keluar, mereka tidak menemukan apapun. Di negara Chu, tubuh Wang Lin muncul di luar sekte langit awan. "Tian, temui saya." Suara Wang Lin bergema di sekte. Sinar cahaya dengan cepat terbang keluar dari sekte. Cahaya berhenti 10 kaki di depan Wang Lin, mengungkapkan seorang pria tua. Orang ini adalah Tian. Tian telah mencapai formasi jiwa dan negara Chu telah menjadi negara budidaya peringkat 4. "Tian ada di sini." Tian menggenggam tangannya dan dengan hormat berdiri di sana. Hatinya dipenuhi dengan rasa hormat terhadap Wang Lin. Di planet Suzaku, nama Wang Lin adalah legenda. Wang Lin, juga dikenal sebagai Cheng Niu, memotong lengan Red Butterfly, membunuh Qian Feng, mengejutkan Liu Mei, memaksa Zixin mundur dan dengan satu kata menjadikan Zhou Tai sebagai Suzaku ke-15. Semua ini menyebar ke setiap kultivator di seluruh planet Suzaku. Dalam hati Tian, Wang Lin adalah surga dan kata-katanya adalah hukum langit yang tidak bisa ditentang oleh siapapun. Wang Lin melambaikan tangan kanannya dan tas penyimpanan terbang dan mendarat di tangan Tian. "Jika Zouru bisa berkultivasi ke tahap Naschen Soul, berikan ini padanya. Jika dia tidak bisa, lupakan saja. Ada segel oleh saya di atasnya." Segel ini sangat sederhana, yang perlu Anda lakukan adalah mempelajarinya dengan hati-hati dan suatu hari Anda akan bisa menghancurkannya. Suara Wang Lin tenang. Tian terkejut dan kemudian dia cepat-cepat berkata, "Tian tidak berani. Ini hadiahmu untuk Zouru. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan berani membukanya." Wang Lin menatap Tian dan mengangguk. "Sebaiknya kamu tidak bernafsu, atau kamu akan menanggung konsekuensinya. Ingat ini dengan baik." Hati Tian bergetar dan dia menghafalnya di dalam hatinya. Dia tidak akan berani mengabaikan kata-kata Wang Lin. Perasaan ini mengikutinya bahkan sampai kematiannya.
Wang Lin melihat sekeliling dengan baik sebelum menghela nafas. Lalu tubuhnya berubah menjadi awan asap hijau dan berserakan oleh angin. Tian benar-benar basah oleh keringat. Dia dengan hati-hati meletakkan tas itu dan kembali ke sekte. Di bagian paling utara planet Suzaku, tempat negara Suyu dulu berada. Tidak ada yang tahu kapan, tetapi tanaman mawar telah tumbuh di sini. Namun mawar itu tidak merah tetapi putih. Mawar putih telah tumbuh di tempat dingin ini dan aroma mereka memenuhi daerah itu. Di bagian timur daerah itu ada sebuah lembah es, dan di dalam lembah itu tumbuh satu mawar biru. Tumbuh menghadap angin dingin dan cabangnya seperti es. Pada hari ini seseorang memasuki lembah. Orang ini mengenakan jubah putih dan tampak tenang. Pada saat orang itu masuk, mawar biru tampaknya telah memperhatikan dan mengeluarkan aroma. Lembah itu tiba-tiba dipenuhi dengan aroma mawar biru. Seolah-olah ada seorang gadis menari di lembah, memberi orang perasaan yang sangat misterius. Pria muda itu berdiri diam di belakang mawar biru. Dia melihatnya untuk waktu yang lama sebelum berjongkok dan dengan lembut memetiknya. Kemudian dia berbalik dan pergi. Ketika pemuda itu pergi, mawar putih semua mulai layu dan mati, seolah-olah mereka hanya tumbuh untuk menemani mawar biru itu. Di negara Zhao, kaki Gunung Hengyu, rumah leluhur keluarga Wang. Pada hari ini seorang pria muda mengenakan jubah putih salju muncul di kuil rumah leluhur. Dia melihat deretan tablet sebelum mengunci pandangannya pada dua di atas. Pria muda itu menatap mereka untuk waktu yang lama dan tidak pernah bergerak. Ini berlangsung selama 1 hari dan 1 malam. Pada pagi hari kedua, seorang pelayan datang untuk menutup ruangan. Ketika pelayan itu melihat lelaki muda berjubah putih salju, dia akan meminta bantuan, tetapi tubuhnya tiba-tiba melunak dan jatuh ke tanah. Pria muda itu melihat tablet, matanya penuh dengan ingatan. Dia berdiri di sana selama 3 hari 3 malam. Setiap hari, kenangan di matanya semakin dalam, dan 2 aliran air mata jatuh dari pipinya. Setelah 3 hari, pemuda itu akhirnya pindah. Dia perlahan berlutut di tanah dan bersujud. Ayah, ibu, putramu akan pergi, gumam pemuda itu, lalu dia berdiri dan berjalan keluar dari kuil. Saat ini ada banyak orang berdiri di luar kuil. Mereka semua mengenakan pakaian mewah dan semuanya tampak diberkati. Bahkan ada beberapa kultivator di antara mereka. Meskipun tingkat kultivasi mereka tidak tinggi, mereka terlihat sangat heroik. Orang di depan adalah Wang Zuo. Suatu hari yang lalu, Wang Zuo merasakan sesuatu memanggilnya, jadi dia datang ke sini. Ketika dia tiba di kuil, dia merasakan kehadiran Wang Lin. Dia tahu bahwa Wang Lin tidak menyembunyikan kehadirannya, dan bahwa panggilan yang dia dengar juga dari Wang Lin. Itu sebabnya dia datang dan juga dia memanggil semua keluarga Wang ke sini. Tidak peduli apa yang mereka lakukan, dia membuat mereka berhenti dan menyuruh kultivator membawa mereka ke sini.